adik-adik, Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Nah, sebelum ibadah hari ini, kakak mau ingetin 3 peraturan yang harus adik-adik taati selama beribadah. Yang pertama, tetaplah duduk di tempat kalian masing-masing. Yang kedua, memuji Tuhan harus dengan semangat. Dan yang ketiga, saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gimana? Sudah siap beribadah semuanya hari ini? Kalau gitu, yuk kita langsung mulai aja ibadah Kingdom Kids hari ini. Selamat beribadah! Shalom Kingdom Kids! Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Oke, kakak percaya kalau misalkan hari ini adik-adik siap puji nama Tuhan kan? Nah, sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Nah, karena kita mau berdoa, semuanya harus lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh ngintip-ngintip lagi. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Mari ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah kembali. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik siapa yang siap puji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya? Yeay, kakak percaya kalau misalkan setiap kita siap puji nama Tuhan, amin. Oke, oleh karena itu siapa yang percaya kalau misalkan kita anak kerajaan Allah? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, mari kita angkat pujian kita Kingdom Kids. Mari ikuti gerakan kita semua ya adik-adik. Dan jangan lupa bernyanyi bersama. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi semuanya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Gimana adik-adik? Masih semangat semua aja? Oke, nah kita mau angkat pujian kita yaitu Yesus Ajaib. Mari ikuti kita semuanya ya adik-adik. Yeay! Mari katakan bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib.
ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, nama-Nya kekal selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah selamanya, tak berubah kasih-Nya, selalu baru. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yeay! Masih semangat puji Tuhan semuanya? Oke, mari kita angkat pujian kita, Aku Istimewa. Ikuti kami adik-adik. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Mari kita angkat pujian yang lebih semangat lagi. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay! Shalom adik-adik, wah senang sekali hari ini Kak Robin bisa menyapa adik-adik semuanya dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Robin akan membawakan tema yang mungkin jarang kalian dengar karena atau mungkin kalian belum tahu, yaitu tentang nama-nama Allah. Nah hari ini Kak Robin mau bahas satu nama Allah dari sekian nama yang banyak yang muncul dalam Alkitab. Karena Allah itu juga punya panggilan ternyata. Nah hari ini Kak Robin mau bawakan satu nama yang ada dalam Alkitab yang mungkin jarang kalian dengar, yaitu Yehova Makades. Ya, apa itu Kak? Kita buka yuk sama-sama dalam Keluaran 31 ayat 13. Buka Alkitabnya, mungkin dibantu sama papi mami, sama kakaknya, atau mungkin sama siapa yang bisa bantu kalian buka Alkitab.
Keluaran 31 ayat 13. Kalau Robin bacakan ya semuanya. Katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nah, jadi apa itu Kak Yehova Makades? Yehova Makades adalah Allah yang menguduskan. Adik-adik tahu nggak? Ternyata bahwa Allah yang kita puja itu, Allah yang kita sembah itu bukan cuma sekedar Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, tetapi dia juga Allah yang maha kudus. Ya, kekudusan Allah itu dapat kita lihat, kita nikmati lewat apa? Seluruh ciptaan Allah. Karena semua ciptaan yang Allah ciptakan itu kudus adanya. Bahkan hari kita lahir, ya hidup kita juga adalah karena kekudusan Allah. Allah menciptakan segala sesuatunya kudus dan baik adanya. Sehingga apa? Hidup kita manusia bisa menjalaninya, bisa menikmatinya dengan luar biasa. Nah adik-adik, kekudusan Tuhan itu adalah melekat pada Tuhan. Kekudusan Allah itu nggak bisa lepas dari Tuhan. Contoh misalkan, kalau kalian punya teman yang orang tuanya dokter, kalian pasti akan sebut dia anak dokter. Gitu. Jadi kata kudus itu melekat pada Tuhan. Nah Tuhan kita itu kudus selama-lamanya, tidak akan hilang kekudusan Allah. Sebab itu yang pertama, kita harus bisa menghormati kekudusan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu kudus adanya, kita pun harus menghormati. Contohnya gimana Kak? Contohnya kita menghargai, kita menghormati kekudusan Tuhan di saat beribadah. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita nggak boleh sembarangan. Ketika kita di rumah ibadah harus khusyuk, harus fokus, harus tertib sama Tuhan. Seperti misalkan kita berdoa, Kak boleh nggak saya berdoa main-main? Nggak boleh. Kak haruskah saya tutup mata? Kak Robin bilang nggak harus tutup mata. Kenapa? Ternyata ada loh anak-anak sekolah minggu yang tutup mata, tangannya terlipat, tetapi ketika dia berdoa dia ketawa-ketawa. Hihihi, dia cekikikan, dia senggol temannya sekiri, dia senggol temannya kanan. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya tidak menghormati hadirat Tuhan, tidak menghormati kekudusan Tuhan di rumah ibadah. Tapi ada juga loh anak-anak Tuhan yang mungkin berdoanya buka mata, tetapi dia fokus sama Tuhan. Ketika dia menyembah, haleluya Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa. Jadi tidak apa-apa. Jadi bukan karena kamu tutup mata atau tidak, tapi fokus sama Tuhan, ya, menghormati hadirat Tuhan. Apapun kondisimu, fokusnya sama Tuhan. Ya, itu salah satu menghormati hadirat Tuhan di rumah ibadah. Terus bagaimana dengan yang lain Kak? Tuhan kita itu Tuhan yang maha hadir dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, kekudusan Tuhan pun ada di sana juga. Sehingga kita berdoa nggak cuma di gereja benar, nggak cuma harus di tempat ibadah dengan benar. Kita pun harus berdoa dengan khusyuk, dengan tertib, dengan rapi, ya, dimanapun kita berada. Bahkan mungkin di saat kita berdoa di tempat tidur, ketika kita mau berdoa sebelum tidur, atau mungkin kita berdoa ketika bangun tidur, ya, kita mungkin posisi lagi di tempat tidur gitu ya, nggak mesti duduk, tapi kita tetap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, Engkau Allah yang luar biasa. Jadi dimanapun adik-adik berada, kita harus menghargai apa? Kekudusan Tuhan. Yang kedua adik-adik, kalau kita bicara mengenai Allah yang kudus, ya, ketika kita berbicara mengenai Tuhan yang kudus, maka Tuhan pun harus harus dihormati dengan kekudusan hidup kita juga. Ternyata karena dosa yang manusia lakukan, Adam dan Hawa berdosa di hadapan Tuhan, manusia tidak lagi kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Manusia bikin dosa, manusia bohong, manusia mencuri, ketika ujian mencontek, ketika kerjain PR bukan PR-nya, tapi mencontek dari teman-temannya. Kamu udah belum PR-nya? Aku lihat dong.
5 tambah 5 berapa sih? Oh 10 ya, aku bikin 11. Mencontek pekerjaan teman-temannya. Itu dosa di hadapan Tuhan. Karena dosa itu akhirnya membuat kita nggak kudus di hadapan Tuhan. Ya, Kak Robi contohin. Adik-adik punya 10 mainan. Misalkan mobil-mobilan Hot Wheels. Ya, ada tempatnya. Anak Kak Robin punya tuh 2 boxnya tuh. Ya, ada 2 box Hot Wheels yang masing-masing muat 15. Nah, bayangkan adik-adik punya 2 mobil aja jatuh ke got, jatuh ke selokan, kotor. Nah, kira-kira yang 2 mobil ini adik-adik langsung campurkan ke mobil yang bersih atau enggak? Iya, dicampurkan langsung. Kan kotor, kan bau. Masa mau dicampurin? Pasti tidak. Apa yang kita lakukan? Kita pasti membersihkan dulu, mencucinya dulu. Kalau perlu dikasih sabun yang wangi. Supaya apa? Supaya bau gotnya, bau selokannya hilang. Jadi mobilnya bersih lagi. Nah, hidup kita juga sama. Tuhan nggak suka dengan dosa kita. Sehingga apa? Kita manusia berdosa tadi nggak layak di hadapan Tuhan, nggak pantas, Tuhan nggak berkenan dengan hidup kita yang kotor. Tapi kita harus bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan siapa? Tuhan Yesus. Buat ngapain? Nebus dosa kita. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Buat apa? Nebus dosa adik-adik semua, nebus dosa kita semua umat manusia. Ya, kita yang tadinya kotor, kita yang tadinya nggak layak di hadapan Tuhan, kita yang tadinya penuh dosa, banyak kesalahan, Tuhan hapuskan semuanya. Supaya apa? Kita datang layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, sebagai bagian yang terakhir, yuk hari ini mulai hormati hadirat Tuhan. Dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, ya harus tahu bahwa di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan, bukan cuma sekedar Tuhan, tapi Tuhan yang kudus. Pegang firman Tuhan, pegang kebenaran firman Tuhan sama papi mami, mungkin sama kakak-kakak, sama kakak-kakak guru sekolah minggu, ya belajar kebenaran Tuhan. Supaya apa? Kebenaran yang kita baca, kebenaran yang kita miliki bisa ngapain? Bisa memurnikan hidup kita, bisa mendewasakan hidup adik-adik semuanya. Sehingga apa? Adik-adik dimanapun kalian berada menjadi anak-anak menjadi adik-adik yang luar biasa di hadapan Tuhan, anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Amin. Mau semuanya? Mau? Yuk kita sama-sama berdoa. Ikutin Kak Robin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa Engkau Tuhan yang kudus. Sebab itu Tuhan, ajar kami supaya kami menghormati hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih juga Tuhan, kalau Tuhan sudah menebus dosa kami, mati bagi kami, menyucikan hidup kami, memurnikan kembali hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami agar menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Nah, adik-adik, untuk challenge minggu ini adalah kita menghafal ayat yang terambil dalam Keluaran 31 ayat 13. Sekali lagi, Keluaran 31 ayat 13. Kalau dibacakan ya, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Nah, adik-adik boleh menghafal ayat ini ya, yang sudah hafal lalu direkam dan dikirimkan ke nomor yang di bawah ini ya. Ingat, paling lambat dikirimkan hari Senin.
Baik adik-adik, ibadah kita sampai di sini dulu ya. Kita bertemu di minggu depan dalam suasana yang sama kembali. Kita berdoa sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami sungguh terberkati oleh kakak-kakak yang sudah melayani kami semua. Tuhan Yesus, biar ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.